Shalom, Ibu Guru dan teman-teman. Saya Mariani Mayetapani dari skala 10 IPA 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan penjelasan singkat tentang materi tentang bakteri dan protista. Nah, apa itu bakteri? Baik, pertama-tama kita masuk pada penjelasan mengenai bakteri. Bakteri merupakan organisme uniseluler dan prokariot serta umumnya tidak memiliki klorofil dan berukuran mikroskopis. Ciri bakteri yang pertama berukuran kecil atau mikroskopik, yang kedua bukan makhluk hidup, yang ketiga tidak memiliki sel atau aseluler, yang keempat bereproduksi, yang kelima merupakan parasit obligat, yang keenam dapat dikatakan hidup dan mati, dan yang ketujuh makhluk peralihan. Struktur bakteri terbagi menjadi dua, yaitu struktur dasar yang dimiliki oleh semua jenis bakteri, yaitu meliputi dinding sel, membran sel, sitoplasma, plasma, ribosom, DNA, dan granula. Yang kedua, struktur tambahan. Struktur tambahan hanya dimiliki oleh jenis-jenis bakteri tertentu. Contohnya kapsul, flagellum, pilus, fimbria, klorosom, vakuolagas, dan endospora. Cara perkembangbiakan bakteri umumnya melakukan reproduksi atau berkembang biak dengan cara aksesual atau tak kawin dengan membelah diri. Peranan bakteri pada umumnya di manusia dalam kehidupan manusia dibagi menjadi menguntungkan dan maupun merugikan. Bakteri yang menguntungkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembusukan, yang kedua pembuatan makanan dan minuman, yang ketiga berperan dalam proses pembusukan sampah dan kotoran hewan, yang keempat penyubur tanah, yang kelima penghasil antibiotik, yang keenam berperan dalam siklus nitrogen. Bakteri yang merugikan, yang pertama berperan dalam pembusukan makanan, yang kedua penyebab penyakit pada manusia, yang ketiga penyebab penyakit pada hewan, yang keempat penyebab penyakit pada tumbuhan budidaya. Setelah itu kita masuk pada penjelasan tentang protista. Protista dianggap sebagai organisme peralihan antara monera dan organisme lain, baik hewan maupun tumbuhan. Ciri-ciri protista secara umum, yang pertama uniseluler dan multiseluler, yang kedua habitat di tempat lembab dan berair, misalnya sawah, got, laut, dan sebagainya. Yang ketiga eukariot, yang keempat menyerupai hewan, jamur, dan tumbuhan. Yang kelima memperoleh makanan. Protista dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama protista mirip jamur. Protista ini disebut mirip jamur karena cara bereproduksi dan struktur tubuh mirip fungi. Protista mirip jamur terdiri dari filum Mycomycota, Acrasimiota, dan Oomycota. Yang kedua, protista mirip hewan atau protozoa. Protozoa merupakan organisme yang bersel satu dan bersifat eukariotik. Protozoa memiliki bentuk yang bervariasi seperti oval, bulat, atau memanjang. Bentuk sel ini berubah-ubah bergantung pada kondisi lingkungan. Yang ketiga, protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan adalah alga. Alga merupakan vegetasi yang dominan pada kolam, air, dan laut. Bentuk dan tubuh alga beraneka ragam. Mungkin hanya ini video penjelasan singkat dari saya mengenai bakteri dan protista. Sekian dan terima kasih.